Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menghadiri undangan yang sudah kita sampaikan untuk kegiatan kita simulasi tanggap darurat kebakaran untuk tahun 2022. Simulasi ini adalah kegiatan yang sangat penting dan menjadi mandatori di ISPO. Kalau ini kita nggak laksanakan, otomatis penilaiannya bisa dikatakan menjadi nol. Jadi oleh sebab itu ini kita rubah dari yang lalu, kita libatkan seluruh APD ya, untuk menyemangati kita keseluruhannya. Kita tadi juga udah sarapan, kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi, apa kabar? Erpinda Jaya. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke pembukaan ya. Untuk kita informasikan kembali tujuan kegiatan ini, yang pertama untuk memenuhi persyaratan ISPO mandatori ya. Kemudian kedua adalah untuk mensosialisasikan apa itu tim tanggap darurat. Jadi kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh negara melalui Kementerian Pertanian dan Perkebunan ya, setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi tanggap darurat. Jadi kurang lebih kita seluruhnya di sini sudah mewakili struktur anggota struktur tanggap darurat ya, mulai dari ketua yaitu langsung manajer, dan di atasnya ada pembina yaitu Bapak JN kita atau OC. Kemudian di berikutnya ada kepala harian yaitu Bapak Askep, sekretaris tanggap daruratnya yaitu P2K3, sekretaris P2K3 itu saya. Kemudian di bawahnya ada 3 kelompok yaitu penanggung jawab pencegahan. Itu grupnya mulai dari kepersonaliaan dan meliputi regu sosialisasi. Di dalamnya seluruhnya adalah asisten. Kemudian penanggung jawab pemadam yaitu komandan Sapkam ya, Bapak Jul. Kemudian penanggung jawab logistik ini KTU. Kemudian di bawah penanggung jawab pemadam ini ada regu-regu ya, ada regu 1, regu 2, regu 3. Ini seluruh abdeling kita sudah tentukan nama-namanya ada di sini, dan hari ini ada masing-masing di sini, dan kita tugaskan sesuai dengan peralatan yang dibawa ya. Sini untuk regu pemadam 1 berdasarkan struktur organisasinya memang dicatatkan ke Pak Abdina. Kemudian yang regu 2 itu Pak Iskandar, dan ketiga itu Pak Martino. Itu dalam struktur, tapi karena dalam hari ini kita praktek, kita akan acak saja supaya masing-masing memahami. Karena ini tujuan utama dari kegiatan ini, pertama memang sosialisasi, karena kita melihat banyak yang belum paham tentang penggunaan masing-masing alat. Oke, karena ini sifatnya sosialisasi, kita akan jelaskan dulu. Pak Ucok silakan maju dulu, maju sini, maju. Nah, ini juga fungsinya untuk memadamkan api. Dia biasanya kita ambil material tanah atau pasir, langsung kita pukulkan ya, kita pukulkan ke api, sama seperti kepiok, cuman ini kan alatnya bisa mengangkut material. Kalau yang kepiok hanya langsung memukul ya. Kemudian silakan kampak ini akan tahu ya. Ini kampak ini gunanya untuk mengisolasi lokasi atau membuka jalan bagi anggota-anggota yang menuju ke titik lokasi api ya. Itu tujuannya kampak ini, termasuk untuk keperluan lain-lainnya sifatnya untuk mendukung aktivitas. Si Pak Tri maju. Nah, ini gala pengait, silakan maju. Nah, ini gala pengait gunanya untuk menyingkirkan material-material ataupun menarik benda-benda yang kita inginkan ya. Misalnya kalau di dalam kantor sekalipun, kalau ada instalasi listrik yang terbakar, itu bisa kita putus dengan menarik ini, tarik aja, trak, putus gitu. Itu salah satunya. Ada dokumen-dokumen yang kalau kita takut terbakar, kita jangan dekat api, kita tarik ya. Selanjutnya garut tajam, siapa sih? Oke, maju satu.
Ya, ini lebih banyak di lapangan memang. Ini untuk menyingkirkan, maju. Nah, ini kita gunakan untuk menyingkirkan material yang terbakar. Jadi air itu lebih mudah menyentuh titik api, itu tujuannya. Atau memecah material-material yang terbakar itu. Kemudian baru cangkul. Ya, sekalian maju biar nampak. Sekalian diangkat. Nah, ini gunanya juga untuk menyingkirkan atau mengarahkan material-material yang lebih padat gitu, lebih misalnya kalau benda yang terbakar lebih padat, misalnya kain gitu ya, lebih mudah ditarik pakai ini atau benda yang lainnya ya, semiripan dengan memang garu tajamnya. Pak Beni silakan. Nah, ini adalah untuk memadamkan api langsung ya. Lebih berfungsi sebagai sifatnya pendinginan. Artinya kalau sudah kita gunakan mesin yang besar, ini dia untuk memastikan betul-betul padam, betul-betul dingin ya, membantu juga. Atau di awalnya juga untuk mengurangi penjalaran api lah gitu. Jadi sifatnya untuk langsung ke material untuk ya. Oke. Oh, dan nanti ada di situ ada dua, ada mesin floating yang mengambang yang langsung kita masukkan ke kolam, dan satu lagi mesin yang di luar yang mesin jinjing, itu sama-sama fungsinya untuk pemadaman langsung dan pendinginan. Baik, ini aja dulu untuk pengantar kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan instruksi arahan dari pimpinan kita. Silakan Pak Asep. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi terima kasih telah berkumpul kita pada pagi hari ini di Abrium 2 dalam rangka simulasi angkap darurat kebakaran. Ya, jadi review kita sudah terbentuk. Jadi ini salah satu simulasi, mana tahu ya di area kita atau di pemukiman kita ke depan ya, kita nggak berharap ya ini mau tahu ada kebakaran. Jadi ini salah satu latihannya Pak ya, ini pasti berguna suatu saat kalau bagi kita ya. Kita nggak berharap sekali lagi, cuman ini memang harus kita patuhi ya. Kalaupun ada terjadi kebakaran ya, kita nggak boleh panik ya, nggak boleh panik. Intinya apa yang sudah kita nanti pelajari di sini kita bisa terapkan di pada saat nanti ada terjadi kebakaran. Dan nanti kita akan simulasinya, ada simulasinya di sini ya. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini ya, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengikuti acara ini sepenuh hati, dan kita bisa satulah ya apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran tentunya. Nah, jadi ini saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk acara kita pada pagi hari ini. Saya harap bisa sukses ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas ya arahan instruksi dari beliau. Kemudian saya sedikit menambahkan lagi mengenai struktur organisasi tadi ya, terutama khusus penanggung jawab pemadaman, dalam hal ini Komandan Sapam kita Pak Jul. Jadi beliau itu berdasarkan struktur organisasi punya kewenangan yang cukup tinggi, artinya beliau bisa memberi instruksi kepada asisten ya. Jadi setiap Pak Jul telepon ke asisten, berarti asisten harus menindaklanjutinya, karena ini memang yang terjadi adalah kegawat daruratan ya, yang menimbulkan kerugian banyak pihak, bahkan jiwa sekalipun ya. Jadi mohon perhatiannya, kalau ada instruksi dari Pak Jul berarti itu sudah kewenangan yang diberikan langsung oleh pimpinan ya. Itu tujuannya adalah untuk perusahaan, jadi harus dilaksanakan. Kalau misalnya ambulan standby siap, harus langsung, tidak boleh tidak Pak begini begitu dan lain sebagainya, termasuk yang lain-lain di Rebu ya. Jadi ada kebijakan perusahaan, jika di luar jam kerja tentu kita akan aturkan tentang lembur dan sebagainya ya.
jadi mohon ini menjadi perhatian kita. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Jun untuk memberi arahan sedikit untuk tentang tugas-tugasnya. Tadi saya sudah sampaikan, tapi tetap nanti diapakan biar setelah itu langsung kita mulai. Untuk jadi masyarakat melapor ke pos 1 ini di apa? Junaidi ini sebagai pemeran masyarakat melihat terjadinya kebakaran di blok D13 Abling 2. Halo Pak. Halo. Ini di Abdeling 2 ada kejadian kebakaran di blok D13. Api sudah mulai agak membesar ini. Laporan saya terima kasih atas laporannya. Nanti saya sampaikan ke teman saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ini dan mau melaporkan tadi ada masyarakat dari dusun 3 Jadi. Beliau melihat terjadi kebakaran di Abling 2 di blok D13. Tolong diapakan Bang, kasih tahu petugas Abling 1 agar merapat ke lokasi Abling 2 dan Abling 4. Ya benar, kerjakan. Dek, Ya, halo Bang. itu telah terjadi kebakaran di Abling 2 blok D13. Supaya kau mundur ke blok D13, usahakan buat kepiok pelepah ya. Siapkan munculan ke lokasi. Cepat. Bergerak dulu ke Abling 2 blok D13, itu telah terjadi kebakaran. Sama bergabung dengan Candi Saputra buat kepiok pelepah. Jangan muncul ke TKP. Yun, bergerak dulu ke Abling 2, bantu Candi Ahmad Syukur ke blok D13 buat kepiok pelepah, itu telah terjadi kebakaran. Wah, berangkat dulu ke gudang damkar, muat di situ alat damkar ke mobil pun. Oke, siap. Di mana posisi G? Itu cepat merapat ke Abling 2 blok D13. Di situ ada terjadi kebakaran. Halo, Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Ini Pak, ada terjadi kebakaran di Abling 2 blok D13. Gimana sekarang kondisinya? Kondisi api sudah membesar Pak, dan petugas sudah diluncurkan ke sana Pak. Siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sore. Tadi lapor dari komunisasi ada kebakaran di Abling 2 tapi D13. Besar apa kecil itu api? Mungkin besar Pak, tadi udah dikerahkan oleh komandan Satpam untuk pengendalian atau tim pemadamnya Pak. Oke, segera padamkan dan laksanakan. Pak Tato, di mana posisi? Tolong segera luncuran ke bengkel untuk menyiapkan truk tangki air untuk dibawa ke Abling 2 blok D13. Di sana ada kebakaran. Di mana Bang? Abang luncuran ke kantor untuk mengambil mobil pool dan menuju ke gudang peralatan damkar karena terjadi kebakaran di Abling 2 blok D13. Halo, Bang Eko, di mana posisi Bang? Di dalam perjalanan Dan. Bang, minta tolong Bang, luncuran ke apa Bang? Ke Abling 2, tepatnya di blok D13. Ada terjadi kebakaran di sana Bang. Oh siap Dan. Oke, makasih Bang. Siap Dan, luncuran Dan. Halo. Ya, halo Dan. Di mana Pak Dian ini? Sampai di cleaning Dan. Pak Dian, minta tolong luncuran ke Abling 2 di blok D13 ada terjadi kebakaran. Mana tahu nanti ada karyawan kita yang membutuhkan pertolongan.
Dan, siap Dan. Standby bersama ambulan meluncur. Kanan juga. Waalaikumsalam Pak. Ya siap Pak. Itu ada informasi dari lapangan ada kebakaran standby ya. Oh siap Pak, siap Pak. Jadi kalau ada instruksi dari lapangan dan terutama dari komandan cabang langsung gerak, jangan tunda-tunda. Siap Pak. Oke Pak. Assalamualaikum. Salam. Terus mana posisi? Mobil Pak. Oh gitu. Kalau dari instruksi dari Pak Don Satpam. Udah Pak. Oke. Standby ya, sesuai dengan arahan beliau ya. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Tok? Di bengkel nih Pak. Oh ya udah di alat ya. Tadi udah Iya, Pak, ya. instruksi kan? Oke Pak, udah. Oke, dijalankan dengan baik ya. Oke Pak. Hati-hati. Ya Pak. Waspada. Ya. Nah, Bang, ini ada terjadi apa ini, Bang? Kebakaran. Ya, di mana posisi? Di Abling 2, Blok Delta 13, dekat rumah hujan. Oh, iya. Tolong disegerakan anggota pemadam untuk memadamkan apinya ya. Siap, siap. Halo Pak. Itu tolong disiapkan regu pemadam dikirim ke Blok D13. Ada kebakaran. Oke Pak, dipersiapkan anggotanya Pak. Saya laksanakan. Oke, Assalamualaikum Pak Sudir. Waalaikumsalam Pak. Nah, ini kan ada kebakaran di blok D13. Ya Pak. Nanti anggotanya kita persiapkan supaya kita laksanakan menuju lokasi kebakaran. Ya Pak, diluncurkan ke sana.
Ah, di mana posisinya bang? Abang luncuran ke rumah hujan ya bang. Ini ada yang sakit ini. Terhirup asap. Dan luncuran sama mantri dan. Oke dan, saya jemput Dan kebakar bang. Siap dan. Luncuran dan. Waalaikumsalam. Laporan Pak, api telah padam di blok D13 sudah padam, sudah tidak ada asap lagi. Oke, Bang. Ada korban jiwa enggak? Ada Pak, kecelakaan kecil itu yang menghirup. Jadi sudah dibawa ke tim medis. Sudah dibawa tim medis oleh ambulan Pak. Oke. Halo, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Pak, api sudah berhasil dipadamkan dan sudah selesai. Oke, terima kasih. Sama-sama pak. Kebakaran di Abliling 2 di blok D32. Halo? Ya, halo Pak. Halo. Halo bang. Halo. Ini jaringan. Halo. Halo. La ilaha illallah. Di rumah pak. Oke, tadi ada informasi dari komandan ya. Oh ya.